saya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kami dapat menikmati segala kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini ketika kami masih dapat mengikuti ibadah, ini adalah kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, kami boleh datang menghadap Tuhan melalui ibadah kami malam ini. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami memiliki hati seorang murid yang mau tunduk, taat, dan dengan rendah hati mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang menolong kami untuk memahami firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami yang gelap, agar kami dapat berpikir terang benderang. Roh Kudus menjelikkan mata rohani kami yang buta, agar kami dapat melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Roh Kudus membuka telinga rohani kami yang tuli, agar kami dapat mendengar dengan jelas firman yang diberitakan. Dan kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, boleh jatuh di hati kami, bertumbuh berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Allah. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sepanjang satu triwulan kita sudah belajar satu triwulan pertama ya, kita sudah belajar untuk kitab Kejadian, dan kita saat ini berada di kitab sejarah. Lalu berikutnya nanti kita akan belajar puisi, kitab para nabi, dan totali perjanjian lama kita akan belajar 39 kitab. Lalu ketika kalian naik ke kelas 6, kalian akan mempelajari 27 kitab total ya, perjanjian baru, dan seluruh Alkitab kita ini terdiri daripada 66 kitab. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 5 kitab, kitab Musa, kita juga sudah mempelajari 12 kitab sejarah sebahagian, yaitu kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, dan minggu lalu kita sudah belajar 2 kali berturut-turut ya, membahas 1 Samuel, Allah memilih Saul, dan juga minggu lalu kita sudah mulai masuk ke dalam Allah memilih Daud. Ya, ketika Saul menjadi raja, Daud sudah diurapi, dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam kitab 2 Samuel dengan tema Allah menjanjikan kerajaan yang kekal. Nah, anak-anak, sebenarnya kitab 1 dan 2 Samuel ini adalah satu kitab. Hanya saja waktu kanonisasi dibagi menjadi 2 kitab. Siapa penulisnya? Kita tidak tahu. Hanya itu yang kita tahu, bahwa awalnya kitab ini adalah satu kitab, tetapi kemudian dalam kanonisasi dibagi menjadi 2 kitab. Nah, anak-anak, akhir dari kitab 1 Samuel menceritakan tentang kematian Raja Saul. Ya kan? Kalau kita membaca, kita akan menemukan bahwa Raja Saul di dalam kitab 1 Samuel akhir ya, di akhir 1 Samuel itu dinyatakan meninggal dalam perang bersama dengan anak-anaknya Jonathan. Nah, beberapa hari setelah kematian Raja Saul, datanglah seorang pemuda dari pihak Saul menghadap Raja Daud. Nah, waktu itu Daud belum sah menjadi raja ya, tetapi Daud sudah mendapat tempat di hati bangsa Israel, karena dia juga adalah panglima perang sejak dia pertama kali mengalahkan Goliat. Dia sudah berulang kali turun ke medan perang, sembari dia melayani di istana ya, melayani di istana untuk bermain kecapi bagi Raja Saul. Nah, anak-anak, ngapain seorang muda dari pihak Saul ini menghadap Daud? Ternyata seorang muda ini dia datang menghadap Daud dan dia mengatakan, "Tuanku, aku telah membunuh Saul." Karena dia berpikir bahwa Daud membenci Saul karena
Semua rakyat tahu Saul menjadikan Daud menjadi musuh negara. Memburu Daud, ingin membunuh Daud. Nah, maka anak muda ini menggunakan kesempatan. Ketika Daud mati, dia datang kepada Daud dan dia bersembah sujud mengatakan, aku telah membunuh Saul. Ini mahkota dan ini gelang milik Saul. Sebagai bukti, dan benar itu mahkota dan gelang milik Daud. Kira-kira anak-anak, pemuda ini datang membawa mahkota dan gelang milik Saul kepada Daud, apa yang diharapkannya? Berharap Daud menjadi raja. Berharap Daud menjadi raja, ada lagi enggak? Apa yang diharapkan seorang muda ini sehingga dia, ya? Imbalan. Imbalan, betul. Dia mengharapkan imbalan, dia mengharapkan hadiah, dia mengharapkan kebaikan Daud. Apakah dia mendapatkannya? Mari kita lihat. Begitu Daud melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda ini, Daud bukannya memberi imbalan, bukannya memberi hadiah, bukannya memberikan kebaikan seperti yang diharapkan diangan-angankan pemuda ini, tapi Daud marah. Dia berdiri dengan wajah yang sangat marah, dikatakan, kamu tidak punya hak membunuh orang yang dipilih oleh Tuhan. Padahal anak-anak, Saul itu bukan dibunuh oleh pemuda ini. Saul mati bunuh diri. Jadi pemuda ini hanya memanfaatkan kesempatan dengan pemikiran ini. Menggunakan kesempatan untuk dapat imbalan, hadiah, kebaikan dari Daud. Nah, karena Daud juga sebenarnya ada kesempatan. Kita udah belajar kan 2 kali pertemuan. Daud ada kesempatan kalau mau dia membunuh Saul kan. Tetapi kita sudah tahu bahwa Daud menganggap Saul itu yang diurapi Allah. Maka dia tidak mau menyentuh. Dia hanya memotong ujung jubahnya, ya enggak? Dia hanya membuktikan, aku bisa membunuh Daud kalau aku mau. Tapi aku tidak mau membunuh Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Oleh karena itu, Daud mengatakan kepada orangnya, penggal orang ini supaya dia tahu dan mulutnya menjadi saksinya. Dia yang berkata dia membunuh Saul. Maka pemuda ini dibunuh. Nah, anak-anak, jauh sebelum Saul mati, Daud sudah pernah diurapi menjadi raja Israel oleh Samuel. Dan sekarang ketika dia mendapat kabar Saul sudah meninggal, Daud tahu bahwa Tuhan telah menunjuk dia jadi raja Israel selanjutnya. Nah, raja sudah mati, Daud sudah pernah diurapi, apakah sekarang waktunya Daud langsung peteng-teng, langsung mengatakan, aku raja berikutnya? Tidak, anak-anak. Daud meminta bimbingan kepada Tuhan sebelum dia membuat rencana apapun. Dia berdoa, Tuhan, aku harus melakukan apa? Nah, sekarang mari kita membuka 2 Samuel pasal 2. Ya, langsung masuk ke pasal 2. 2 Samuel pasal 2. Marsya silakan dibaca. 2 Samuel pasal 2 ayat 3 dan 4. Marsya. Ya, tadi. 2 Samuel 2 ayat 3 dan 4. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Iya, Marsya, di mana Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda? Kota-kota Hebron. Hebron ya. Jadi Tuhan memberikan petunjuk, pergilah ke Hebron. Lalu ketika dia kembali ke Hebron, langsung tua-tua Yehuda, ya. Jadi Daud ini adalah suku Yehuda. Jadi dia kembali ke sukunya ya. Ketika dia kembali ke Hebron, tua-tua dari suku Yehuda langsung mengurapi dia menjadi raja. Sementara Daud diurapi menjadi raja, maka kita melihat Isi-Boset, anak daripada Saul, juga diurapi menjadi raja atas orang Israel. Dan dia memerintah selama 2 tahun. Nah, jadi sekarang ada 2 raja di Israel. Daud menjadi raja atas suku Yehuda saja, sedangkan Isi-Boset menjadi raja atas seluruh bangsa Israel
seluruh suku lain selain daripada suku Yehuda. Maka apa yang terjadi? Kira-kira kalau dalam satu bangsa ada dua presiden, apa yang terjadi? Angel, kalau di Indonesia ada 2 presiden, apa yang terjadi? Kendrick, kalau di Indonesia ada 2 presiden, apa yang terjadi? Jadi pecah belah. Pecah belah, betul, pecah belah. Maka terjadi perang saudara. Bangsa Israel yang bersaudara, 12 suku itu menjadi pecah. Karena 11 suku ikut kepada Isboset, menjadikan Isboset rajanya. Satu suku, yaitu suku Yehuda, mengikut Daud. Nah, terjadi perang saudara. Sampai pada akhirnya, orangnya Isboset sendiri, kita lihat, mulai melihat Isboset kurang tepat ya. Nah, di dalam peperangan itu kita lihat, keluarga Saul semakin lemah, dan keluarga Daud semakin kuat. Mari kita melihat bersama-sama 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Karen baca. 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud Kian lama. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Iya, keluarga Daud kian lama kian kuat, dan keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, sampai pada akhirnya Isboset mati karena apa? Dibunuh oleh orangnya sendiri, bukan orangnya Daud. Dan ketika orangnya sendiri ya membunuh Isboset, yang pro kepada Isboset, melaporkan kepada Daud bahwa Isboset sudah mati, juga dia mungkin berharap untuk mendapatkan imbalan juga. Sekali lagi kita melihat, Daud bukannya berterima kasih kepada orang membawa kabar duka cita, dia juga hormat dengan Isboset, dan dia juga memenggal kepala orang yang membawa kabar, memberitahukan bahwa aku telah membunuh Isboset. Nah, baik kematian Saul maupun Jonathan, kematian Isboset, Daud berkabung atas mereka. Dan semua bangsa tahu, oh, bukan Daud yang membunuh Isboset. Dan akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Terbukalah jalan bagi Daud untuk menjadi raja. Bukan hanya bagi suku Yehuda saja, tetapi juga bagi Israel. Untuk menyatukan semua suku Israel. Nah, sekarang mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-5. Kita sudah masuk ke pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Live, silakan baca. Di layar udah ada sih, Livi. Oke. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Iya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Siapa yang datang untuk mengurapi Daud menjadi raja atas Israel? Iya, semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Berikutnya, apakah alasan mereka ingin mengangkat Daud menjadi raja atas Israel? Coba kamu sekarang hilangkan semua huruf X dan Z untuk menemukan jawabannya. Yang pertama apa?
Kami ini darah dagingmu. Kami ini darah dagingmu. Yang kedua. Engkaulah yang memimpin Israel. Orang Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Yang ketiga. Tuhan telah berfirman kepadamu untuk menjadi raja. Yang terakhir. Tuhan telah berfirman kepadamu untuk menjadi raja. Nah, jadi pertama tadi dia diurapi oleh tua-tua Yehuda saja, tetapi sekarang seluruh tua-tua Israel datang menghadap. Jadi sah ya, Daud menjadi raja atas seluruh suku Israel. Nah, jadi berarti Tuhan menyatukan semua suku ini di bawah kepemimpinan Raja Daud. Nah, berikutnya kita membuka 2 Samuel pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Angel baca. Ayat 9 dan 10. Di layar ada di layar. Angel? Suaramu tidak kedengaran, Angel? Oke, mungkin ada masalah ya. Angel, coba unmute sekali lagi. Sekarang suara saya sudah kedengaran belum, Elsa? Sudah kedengaran, boleh silakan baca ya. Saya lanjut ya. Ya. Dan Daud menerapkan kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Dan ia memperkuatkan sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta Allah yang menyertainya. Ya, setelah Daud diurapi menjadi raja atas seluruh suku Israel, apa yang berikutnya yang dilakukan oleh Daud? Daud mulai mengarahkan ya tentara untuk merebut Israel, merebut Yerusalem khususnya dari musuh-musuhnya. Dan dia menetap di kubu pertahanan itu dan menamai Yerusalem kota Daud. Dia memperkuatnya dan sekarang kita mengerti seluruh keberhasilan Daud adalah karena disertai oleh Tuhan semesta alam. Mari kita melihat apa yang menyebabkan keberhasilan Daud. Yang A, B, C, yang mana jawabannya? Yang B. B ya, Tuhan semesta alam menyertai dia. Anak-anak, ini kunci. Mari kita mendengarkan baik-baik ya. Kita boleh belajar rajin, kita boleh kerja keras, tetapi jika Tuhan tidak beserta dengan kita, semua itu akan menjadi sia-sia. Satu pemuda dalam Alkitab yang dikatakan dia berhasil karena disertai Tuhan. Siapa namanya? Dia dijual saudaranya, menjadi budak, dimasukkan ke penjara, tapi kemudian dia menjadi Yusuf ya. Jadi mari kita belajar anak-anak, dalam keadaan sulit bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Terkadang Tuhan mengizinkan sulit seperti Daud, tapi sedang mempersiapkan dia menjadi raja besar bagi seluruh suku bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama, dia dari suku Yehuda ya, sekarang masuk dari Hebron, dan kita lihat. Daud di sini mempersatukan seluruh suku menjadi, ya Tuhan mempersatukan seluruh suku Israel, menjadikan Daud raja atas seluruh Israel, memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya juga. Ya, dan Daud ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Ketika dia merebut Yerusalem, maka Tuhan memberikan pengertian kepadanya bahwa bahwa Yerusalem harus menjadi kota, menjadi pusat ya, seperti Jakarta, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Maka waktu itu Yerusalem harus menjadi ibu kota kerajaan dan juga ibu kota pusat daripada ibadah peribadatan. Nah, maka anak-anak kita melihat kota Yerusalem menjadi kota penting ya, yang tadi dikatakan menjadi kota Daud. Lalu kemudian karena Yerusalem bukan hanya ibu kota atau pusat kerajaan, tetapi juga menjadi pusat peribadatan, maka sesuatu hal yang sangat penting harus dibawa ke Yerusalem, yaitu lambang kehadiran Allah waktu bangsa Israel berada di padang gurun apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ada di rumah Abinadab. Maka Daud pergi ke sana untuk membawa tabut
perjanjian itu ke Yerusalem. Nah, sekarang kita melihat ketika Daud pergi ke sana, dia bersama dengan orang-orangnya, para tentara, mereka memasukkan tabut itu ke dalam kereta yang baru. Perhatikan ya anak-anak, ini penting sekali. Kalau kita kurang pengetahuan, kita bisa berdosa. Maka kita harus belajar dengar firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran. Sehingga kalau kita bertindak berdasarkan kebenaran. Daud pergi untuk mengambil tabut perjanjian dan memasukkannya ke dalam kereta baru. Lihat, lalu Daud bersama dengan orang-orangnya menari, memuji Tuhan, bersukacita di depan dari kereta sapi itu ya, menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan, lembu-lembu yang membawa kereta itu tergelincir dan Uza memegang tabut Allah. Ada yang tahu apa yang terjadi dengan Uza? Mati. Mati. Kenapa mati? Karena kan kata Tuhan nggak boleh menyentuh tabut perjanjian itu. Yes. Jangan menyentuh sembarangan. Jangan menyentuh sembarangan. Uza dengan spontan, dia berdiri di samping tabut itu, ketika miring, lalu tabut itu hampir jatuh, dia pegang, dia berharap ini adalah yang terbaik. Tapi dia tidak tahu bahwa tabut itu tidak boleh dipegang dengan sembarangan orang. Walaupun Uza itu adalah anak Abinadab, juga adalah imam, tapi tidak boleh. Nah, kita lihat lagi lebih jauh lagi. Dia sudah mati, maka Daud sangat takut kepada Tuhan. Dia tidak jadi membawa tabut ini ke Yerusalem. Dan apa yang lakukannya? Ketika Uza mati, ini karena Uza telah melanggar kekudusan Tuhan dan perintah Tuhan. Tidak boleh menyentuh tabut Allah. Kenapa? Karena seharusnya tabut itu hanya boleh diangkat dengan tongkat pengusungnya. Tidak boleh dimasukkan ke dalam kereta lembu. Dan itu tidak boleh disentuh orang dengan sembarangan. Maka dosa telah merusak prosesi pembawaan dari tabut perjanjian itu. Kemudian Daud membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Karena dia takut melanjutkan perjalanan membawa tabut itu ke Yerusalem. Lalu Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Nah, setelah 3 bulan, Tuhan berkata kepada Daud, Daud, pergi ke rumah Obed-Edom. Ambil tabut itu, bawa ke Yerusalem. Tapi kemudian Daud mempelajari, mencari tahu bagaimana harus membawa tabut itu sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Daud memastikan bahwa tabut itu dibawa sesuai dengan perintah Tuhan. Dan orang-orang Lewi menutupi tabut itu dan membawanya ke Yerusalem dengan memikul. Persis seperti waktu tabut perjanjian ini dibawa dari satu tempat ke tempat lain waktu bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Selalu orang Lewi yang mengangkut, dan cara mengangkutnya adalah gagangnya itu ditaruh di pundak sehingga tabut perjanjian ini lebih tinggi daripada semua kepala manusia. Nah, anak-anak, tabut Allah telah masuk ke Yerusalem dan tabut Allah adalah tanda kehadiran Allah. Tuhan mau menyatakan, aku menyertaimu. Nah, tapi pada waktu itu, tabut ini dimasukkan ke dalam kemah perjanjian. Lihat ya, masih kemah perjanjian. Persis seperti kemah yang dibangun di padang gurun. Kemah itu dibawa ke tanah Kanaan dan sampai sekarang pada masa pemerintahan Daud masih kemah dimasukkan ke dalam kemah. Sementara ya tabut diletakkan di dalam kemah yang telah disiapkan oleh Daud ya. Sementara anak-anak, Daud memerintah, kerajaannya sudah mulai tenang. Kerajaan-kerajaan sudah mulai memperhitungkan Daud, tidak lagi sembarang menyerang Daud. Mereka mulai respect, mereka mulai takut. Bahkan ketika mereka tahu Daud belum memiliki istana, mereka mengirimkan material-material, maka Daud mulai membangun istana baginya. Dan ketika istana sudah berdiri, Daud berpikir, ya,
Tuhan telah mempersatukan umatnya, seluruh suku-suku Israel di bawah Raja Daud. Tuhan juga telah memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Tabut Allah telah dipindahkan ke Yerusalem menjadi pusat ibadah dan ibu kota kerajaan. Maka sekarang Daud ingin mendirikan bait suci sebagai tempat permanen untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dia pikir, aku sudah memiliki istana. Tapi Tuhan belum memiliki rumah yang permanen, masih di dalam kemah pertemuan. Maka dia berkata kepada Nabi Yonatan, Nabi Yonatan, aku ada rencana untuk membangun bait Allah yang permanen, bukan lagi kemah pertemuan. Dan Nathan menganggap itu baik, langsung dijawab oleh Nathan. Sangat baik sekali niatmu itu. Kerjakanlah, laksanakanlah. Tetapi anak-anak, pada malam hari itu Allah bicara kepada Nabi Nathan. Allah berkata, aku memiliki rencana yang lain untuk Daud. Dan dia mau mendirikan rumah bagiku, tetapi rencanaku adalah aku akan membangun kerajaan Daud yang kokoh. Nah, kita lihat ya, apa isi janji Tuhan kepada Daud. Allah memberikan janji justru malam hari itu kepada Nathan untuk diteruskan kepada Daud. Mari kita melihat. Yang pertama, Tuhan berjanji, aku akan membuat besar namamu. Yang berikutnya, aku menentukan tempat bagi umatku Israel. Yang berikutnya, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Yang keempat, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Yang kelima, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian yaitu anak kandungmu. Yang keenam, aku akan mengokohkan kerajaannya. Yang ketujuh, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, jadi Allah menjawab ya, aku tidak mengizinkan Daud membangun rumah, tetapi anakmu, anak kandungmu yang akan kubangkitkan. Dialah yang akan membangun rumah bagiku. Siapa nama anak kandung Daud yang akan membangun rumah bagiku? Salomo. Betul ya. Yang ke-8, janji Allah yang ke-8, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Yang ke-10, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Yang ke-11, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Dan yang terakhir, keluarga kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, jadi anak-anak, di sini kita melihat Tuhan memberikan janji. Lalu ketika Daud mendengarkan janji Tuhan ini melalui Nathan, dia bersyukur ya. Janji Allah membangun tahta kerajaan untuk selama-lamanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah keturunan Daud atau di dalam Alkitab disebut anak Daud. Nah, jadi Yesuslah yang akan menjadi raja yang akan bertata untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama bagaimana respon Daud terhadap janji Allah ini. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Anak-anak ikut membaca di rumah ya, Lord Sepi akan membaca. Mari kita membaca bersama-sama, anak-anak juga membaca di rumah. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu. Ayat 22 sampai 25. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi sepertimu
seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya, Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Nah, anak-anak, Daud kagum akan keberadaan Allah. Dia memuji-muji Allah atas segala perbuatan Allah. Dan dia takjub akan kebaikan Allah. Siapakah aku ini? Ya, Daud mengatakan, siapakah aku ini? Berarti Daud mengenal dirinya. Dia adalah seorang manusia biasa, seorang berdosa. Tetapi Allah telah memberikan janji yang luar biasa. Bahkan dikatakan, Engkau telah menunjukkan kepadaku keturunan serentetan orang, keturunan di masa depan. Nah, anak-anak, berikutnya dikatakan, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu, Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunanmu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Maka Daud mengetahui kedaulatan Allah dan dia menyatakan bahwa firman Allah adalah kebenaran. Artinya apa? Dia percaya kepada janji Tuhan. Kalau dia mengatakan firman Allah adalah kebenaran, berarti dia percaya kepada janji Tuhan. Dan anak-anak kita lihat di sini. Di dalam doa Daud tadi, coba. Kalau anak-anak masih ingat. Apakah kata yang tidak dipakai Daud untuk memanggil Allah dalam doanya? Mesias, Tuhan, Allah Israel, Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Coretlah jawab yang salah. Jawaban yang salah. Sekarang kita mau coret. Yang mana? Yang tidak disebut oleh Daud memanggil Allah. Dalam doanya ini? Mesias. Iya. Anak-anak ikut ya, Mesias, betul. Dalam doanya berapa kali Daud memanggil Allah dengan sebutan Tuhan Allah dan Tuhan. Ya, Tuhan Allah dan Tuhan Allah dan Tuhan Allah. Ada berapa kali? Tadi anak-anak pasti tidak memperhatikannya, tetapi nanti kamu boleh membaca 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29, itu adalah 4 tambah 4 sama dengan berapa, Ben? 8 ya, 8. Bagaimana Tuhan Allah menggambarkan pribadi Allah? Coret jawaban yang salah. Berarti kita harus mencoret jawaban yang salah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini benar atau salah? Betul, benar. Benar. Allah berdaulat atas segala sesuatu dan bertahta sebagai raja. Benar atau salah? Benar. Benar. Allah tidak membentuk sejarah seperti kehendaknya. Salah, betul. Umat Allah bergantung keselamatan yang dari Allah. Ya, benar. Ya, oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Doa Daud menunjukkan dia bergantung kepada Allah. Karena apa? Keberadaan Allah. Allah itu berdaulat. Apa yang telah Allah katakan sungguh agung, dia kagum. Dan dia percaya kepada janji Allah, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan apa yang telah Allah lakukan. Daud mengenal Allah dengan baik, anak-anak. Itu sebabnya dia bisa berdoa sedemikian, menyebut sampai 8 kali ya di dalam doanya. Tuhan Allah semesta, begitu ya. Nah, Allah dapat dipercaya untuk menepati janjinya karena Allah selalu menepati janji di masa lalu.
Anak-anak, Allah yang dipercaya Daud adalah Allah kita. Dan kita melihat betapa Allah itu setia di masa lalu. Maka mari kita percaya kepada janji Allah. Janji Allah kita temukan ada di mana? Di dalam Alkitab. Oleh karena itu anak-anak, kamu jangan bosan-bosan membaca Alkitab. Karena kalau kita membaca Alkitab, berarti kita akan berjumpa, kita akan menemukan banyak janji Allah di sana, dan mari kita mempercayai janji Allah seperti Daud mempercayai janji Allah. Kalau kita percaya kepada janji Allah, maka kita juga akan sama seperti Daud, akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, sekarang kita melihat, ya Daud sebagai Raja Israel ini ya, Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan memerintah kerajaan Israel, dan kepada Daud juga diberikan semua musuhnya. Setelah Daud menjadi raja, maka semua musuhnya berbalik melawan Daud. Tetapi kita sudah tahu ya, Tuhan telah memberikan dia kemenangan, kemudian Tuhan memberikan kemenangan yang besar atas musuh-musuhnya, dan kemenangan atas Daud atas musuh-musuh ya raja dari kerajaan-kerajaan ini, dan kita melihat Daud memenangkannya, dan Daud memimpin bangsa Israel untuk menyembah Allah satu-satunya raja yang sejati, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi anak-anak, di dalam seluruh kejayaan, kebesaran kerajaan yang dipimpin oleh Daud tidak membuat Daud lupa akan Tuhan. Justru Daud membawa seluruh suku Israel beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, terkadang anak-anak ketika kita sukses menjadi orang besar, kita lupa kepada Tuhan. Tetapi Daud tidak. Itu sebabnya Tuhan berkata 2 kali ya, bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. Daud ini bukan raja yang sempurna. Dia juga berdosa. Kita tahu ya, dosa Daud yang terkenal apa? Joshua Salempang yang ditulis Alkitab. Dosa Daud yang terkenal. Ada yang tahu nggak dosa Daud yang terkenal? Berzina dengan Dia mengambil istri pria. Betul, namanya Berceba ya. Nah, dari sini kita melihat anak-anak, Daud ini manusia berdosa sama seperti kita. Dia juga punya banyak kesalahan ya. Dengan Alkitab mencatat dengan jujur. Tetapi Daud ketika ditegur, dia bertobat dari sedalam-dalamnya hatinya. Ya. Nah, Daud dan seluruh Israel menantikan kedatangan anak Daud, juru selamat yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena Daud sadar dia seorang raja besar, iya, tapi dia juga manusia berdosa. Maka dia juga membutuhkan juru selamat. Dan dia menjadi raja besar, sebenarnya Daud ini adalah menjadi bayang-bayang Kristus ya. Di bawah Daud semua Israel disatukan, di bawah Kristus seluruh umat Tuhan akan disatukan. Semua yang percaya tentunya ya. Setelah lama kemudian malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa Yesus akan memerintah di atas tahta Daud dan bahwa kerajaannya tidak akan berakhir. Yesus adalah raja kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka melalui Roh Kudusnya masuk ke dalam hati kita, dan Yesus menjadi raja yang memerintah hati kita. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan menjadi anggota kerajaan Allah, ya, milik kerajaan Allah. Berkat apa saja yang kita nikmati sebagai umatnya kalau kita percaya kepada Tuhan? Yona, berkat apa saja? penyertaan Tuhan. Dosa kita diampuni. Betul, ada penyertaan kok. Kita diselamatkan dan dilindungi, Tuhan menyertai kita, betul. Ya, jadi inilah berkat-berkat yang kita dapatkan ketika kita menjadi umat Tuhan, percaya kepada Yesus. Dosa diampuni, kita diselamatkan dan dilindungi, Tuhan menyertai kita dan bersukacita dalam ibadah dan pelayanan kita. Dan terakhir, hidup dalam persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Bukan hanya ada di saat di dunia saja, tapi nanti kalau kita sudah mati dan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan. Roh dan tubuh kita disatukan dan kita akan bersekutu dengan Allah selama-lamanya di dalam langit dan bumi baru. Nah, ini adalah janji Allah kepada Daud digenapi ya. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi tadi janji Allah kepada Daud tadi digenapi kan? Ketika 2000 tahun yang lalu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Nah, sekarang kamu boleh menuliskan janjimu ya. Tuliskan doa ucapan syukurmu atas kedatangan Kristus dengan menggunakan bantuan dari bacaan Alkitab kita. Ini adalah contoh doa. Bapa di surga, saya bersyukur karena Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Yesuslah anak Allah yang maha tinggi dan raja keturunan Daud yang dijanjikan itu untuk memerintah dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan Yesus, Engkaulah raja saya yang telah menyelamatkan saya dan selalu melindungi saya. Tolonglah saya untuk bisa taat dan setia kepadamu sampai nanti saya bersamamu dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi kamu bisa menuliskan doamu karena Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Apa yang sudah kita pelajari dalam dari kurang lebih 40 menit ini? Yang pertama, Tuhan telah menyatukan umatnya di bawah Raja Daud dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Yang kedua, kerajaan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada Daud digenapi dalam Yesus Kristus, Raja segala raja yang sejati. Dan yang ketiga, doa dan hidup kita seharusnya menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah dan mau taat kepadanya. Ya, sama seperti doa Daud ya, dia percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Betapa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, maha mulia. Engkau telah memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Engkau menyatakan siapa Engkau. Engkaulah yang menyertai Daud, maka segala kesuksesan dia raih. Dan kami bersyukur, Daud memberikan satu teladan kepada kami. Ketika dia sukses, dia tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi memimpin seluruh suku Israel beribadah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga karena Engkau memberikan janji kepada Daud. Dan malam hari ini kami melihat ribuan tahun kemudian janji itu digenapi. Sungguh Engkau ya Tuhan, Allah yang menepati janjimu di masa lampau. Dan Engkau akan tetap menepati janjimu sekarang sampai selama-lamanya. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada janjimu. Tolonglah kami untuk selalu merindukan membaca Alkitab yang di sana kami akan menemukan janji-janji Tuhan. Tolong kami untuk tidak pernah ragu bahwa janji Tuhan akan digenapi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.